Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan melanjutkan topik yang sudah kita bicarakan yaitu tentang roller coaster umum uh, dalam subtopik kebebasan linear. Sebenarnya apa sih kebebasan linear itu? Jadi misalkan ada suatu S dengan himpunannya yaitu U1, U2 sampai UN adalah himpunan vektor-vektor di ruang vektor V. Nah, S ini dikatakan bebas linear jika sistem persamaannya itu adalah homogen. Ya, ingat ya seperti kombinasi linear rumusnya, namun uh, hasilnya itu bukanlah suatu matriks, tapi adalah nol. Oke, hanya mempunyai satu solusi tunggal, yakni K1 sama dengan nol, K2 sama dengan nol, hingga Kn sama dengan nol. Jika solusinya tidak tunggal, maka S kita namakan himpunan tak bebas linear. Sebagai contohnya, jika diketahui sebuah vektor U minus 1, 3, 2 dan vektor A 1, 1, minus 1, apakah saling bebas linear di ruang 3 dimensi? Nah, untuk menjawabnya kita akan menggunakan uh, rumus dari kebebasan linear, yaitu K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor A itu sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan minus 1, 3, 2, 1, 1, minus 1, K1, K2 sama dengan 0, 0, 0. Nah, sama dengan eliminasi Gauss didapatkan hasilnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, dengan demikian kita mendapatkan solusi tunggal, yaitu K1 sama dengan 0 dan juga K2 sama dengan 0. Artinya, vektor U dan A seperti yang ada di atas ini, ya, itu adalah saling bebas linear. Untuk contoh lainnya, misalkan ada tiga vektor, yaitu A, minus 1, 3, 2, vektor B, 1, 1, minus 1, dan C, 2, minus 6, ditanya apakah ketiga vektor di atas saling bebas linear. Nah, sama sepertinya yang sebelumnya, kita akan menuliskan dalam bentuk K1 kali vektor A ditambah K2 dikali vektor B ditambah K3 kali vektor C sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Selanjutnya, kalian pasti ingat apa yang harus selanjutnya dilakukan, yaitu dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Sehingga diperoleh matriks echelon barisnya, yaitu 1, minus 1, 2, dan juga 1, 0. Ini merupakan bahwa K1, K2, K3 merupakan solusi tak hingga banyak. Jadi A, B, C adalah vektor-vektor yang bergantung linear. Udah ya? Oke, dari tadi kita sudah mempelajari tentang kebebasan linear. Uh, Sebenarnya apa sih kebebasan linear itu? Ini something abstract. Kalian nggak ngerti sebenarnya kebebasan linear itu apa. Nah, jadi kebebasan linear itu kita bisa menggambarkan baik itu di dalam 2 dimensi atau 3 dimensi untuk lebih mudah untuk membayangkannya ya. Jadi jika di ruang 2 dimensi atau 3 dimensi, kumpulan dua vektor bebas linear jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada garis yang sama saat ditempatkan di titik awalnya, yaitu titik O. Kita lihat di sini bahwa yang A adalah uh, suatu geometri yang ketergantungan linear, di mana dia berhimpitan pada suatu garis yang sama. Begitu juga dengan B, dia masih berada pada garis yang sama. Sementara yang C, dia tidak berada pada garis yang berbeda, sehingga kita bisa tuliskan bahwa dia bebas linear. Bagaimana dengan 3 dimensi? Nah, dalam R pangkat 3, kumpulan 3 vektor bebas linear ini jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada bidang yang sama saat ditempatkan di titik awalnya, yaitu titik O. Nah, yang
gambar A ini, kita lihat bahwa vektor 1, 2, 3 semuanya berada di dalam bidang yang sama. Berarti dia itu ketergantungan linear. Begitu juga dengan gambar yang B. Namun, untuk yang C, ada salah satu vektor yang berbeda. Karena dia ada salah satu vektor yang berbeda, ini bisa dibilang bahwa eh, gambar C ini adalah bebas linear. Oleh karena itu, kita bisa menuliskan teorema dari kebebasan linear. Jadi misalkan ada S dengan himpunan V1, V2, hingga Vr adalah kumpulan vektor di R pangkat N. Jika R lebih dari N, maka S bergantung linear. Ini ya, R di sini akan lebih dari N itu adalah dimensinya. R itu menunjukkan bahwa banyak himpunannya, atau banyak faktornya, maka S bergantung linear. Karena ada uh, R yang persamaannya N buah lebih sedikit sehingga pasti bergantung linear. Nah, untuk kebebasan linear fungsi ada beberapa fungsi pada interval minus hingga hingga dapat diuji kebebasan linearnya menggunakan uh, teorema Wronskian dari f1x, f2x, hingga fnx dengan rumus sebagai berikut. Jadi jika ada suatu matriks W, f1x, f aksen x hingga f1n-1x, kemudian ada f2x, f aksen 2x sampai f2n-1x, kemudian ada fnx, f aksen x sampai fnn-1x, x. Determinan ini berguna untuk memastikan apakah fungsi-fungsi tersebut membentuk bebas linear di ruang vektor C n-1 dari minus hingga hingga. Jika determinannya tidak 0, ya, maka dia bebas linear. Oke, sekali lagi kita menggunakan determinan lagi. Ya, jadi banyak sekali fungsi determinan di sini. Nah, determinan di sini kalau misalkan dia tidak 0, maka dia dikatakan bebas linear. Oke, sebagai contoh untuk menguji kebebasan linear fungsi-fungsi berikut yaitu x sin x. Wronskiannya itu adalah kita tulis x sin x, kemudian yang bawahnya ini dapat dari mana? Karena f aksen, itu kan berarti kan adalah turunannya. Sehingga kita bisa tulis turunan dari x adalah 1, turunan dari sin x adalah cos x. Jadi determinannya itu adalah x x cos x minus sin x. Nah, sehingga kita bisa menyatakan bahwa x sin x itu adalah bebas linear. Bagaimana dengan 1, epsilon x, epsilon 2x? Ini untuk yang pertama ini adalah turunan pertamanya, untuk yang kedua ini adalah turunan keduanya, sehingga nanti didapatkan determinan yaitu 2e epsilon pangkat 3x. Nilai x berapapun tidak ada yang membuat nilai w menjadi 0, sehingga bisa disebutkan bahwa dia bebas linear. Nah, ini untuk aplikasinya. Jadi pada jajaran genjang ABCD, di mana P pembagi CD dengan rasio 2:3, kemudian ada AP dan CB berpotongan di titik Q, berapa rasio dari DQ, ini ya, saya pakai warna hitam, ungu saja, DQ, dan juga QB, ini ya. Nah, untuk menjawabnya, di sini kita harus menggunakan suatu syarat bebas linear, yaitu AU ditambah BV sama dengan U, sehingga A sama dengan B sama dengan 0. Nah, kita coba perhatikan di sini, saya coba hapus dulu. Baik, delta dpq itu adalah 2W, ya 2W sama dengan ini ya, dpq
Zeki, ya. Itu sama dengan 2W sama dengan V, V ditambah dengan AU. Oke. Kemudian delta AQB. Delta AQB berarti yang ini ya. Oke. Itu adalah 5W sama dengan U plus BV. Oke. Nah, dari sini eh, kita coba samakan karena nanti kita pengen membuat hasilnya itu menjadi 0 karena harus bebas linear ya. Menyamakannya adalah yang atas itu dikalikan dengan 5, sedangkan yang bawah itu dikalikan dengan 2. Sehingga didapatkan 10W sama dengan 5V plus 5AU. Yang bawah 10W sama dengan 2U plus 2BV. Sehingga didapatkan bahwa 5V plus 5U sama dengan 2U plus 2BV. Oleh karena itu bisa kita tuliskan 5A min 2U plus 5 min 2B dikali dengan vektor V sama dengan 0. Berarti, di sini kita bisa cari 5A min 2 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 2 per 5, sedangkan 5 min 2B sama dengan 0. Berarti B sama dengan 5 per 2. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan perbandingan DQ banding QB itu adalah 2 banding 5. Oke, sekian berarti untuk topik kali ini. Bagi kalian semuanya, jangan lupa untuk mengisi bagian diskusi, di situ harus kalian absen. Kemudian, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan posting di bagian diskusi juga. Mengenai UTS, saya sudah sampaikan di emas, jadi siap-siap untuk UTS minggu depan secara online. Terima kasih banyak, jaga kesehatan, semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.